Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mendemonstrasikan materi tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dan hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan tempat hidupnya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu saya, Ayu Faizatul Mona, dengan nomor induk mahasiswa 2013300000604. Saya Muhammad Hari, NIM 720. Saya Rizal Yanto, NIM 589. Baik, dari kelompok kami akan menjelaskan tentang hubungan ciri-ciri antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup memiliki cara tertentu untuk bertahan hidupnya, baik dari serangan musuh maupun keadaan lingkungannya. Setiap makhluk hidup memiliki cara beradaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda sesuai dengan ciri-ciri yang dimilikinya. Contoh penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan dengan ciri-ciri yang dimiliki adalah: pertama, jenis kaki pada burung. Kaki yang memiliki selaput renang di antara jari kakinya berfungsi untuk berjalan di lumpur atau membantu saat berenang. Contohnya adalah bebek. Kaki yang memiliki jari-jari panjang berfungsi untuk hinggap pada ranting-ranting pohon. Contohnya adalah burung pipit. Kaki yang panjang dan tegak berfungsi untuk berjalan di darat dan mengais makanan di tanah. Contohnya adalah ayam. Kaki yang pendek dan memiliki cakar tajam berfungsi untuk mencengkeram mangsanya. Contohnya adalah burung elang. Kaki yang memiliki 2 jari mengarah ke depan dan 2 jari mengarah ke belakang berfungsi untuk memanjat. Contohnya adalah burung kakak tua dan burung pelatuk. Jenis paruh pada burung. Paruh yang berbentuk seperti sudut dan pangkalnya bergerigi, berfungsi untuk menyaring makanan dari lumpur. Jenis makanannya adalah cacing dan ikan. Contohnya adalah itik. Paruh yang kuat, tajam, runcing, dan agak membengkok berfungsi untuk mengoyak makanan. Jenis makanannya adalah ayam, kelinci, ular, dan lain-lain. Contohnya adalah burung elang. Paruh yang runcing, pendek, dan tebal berfungsi untuk memecah biji-bijian. Contohnya adalah burung pipit dan ayam. Paruh yang agak panjang dan runcing berfungsi untuk memahat batang pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Contohnya adalah burung pelatuk. Paruh yang panjang dan memiliki kantung besar di bagian bawah untuk menyimpan ikan. Contohnya adalah burung pelikan. Paruh yang kecil dan panjang berfungsi untuk menghisap nektar sambil terbang. Contohnya adalah burung kolibrita. Jenis mulut pada serangga. Mulut yang memiliki alat penghisap berfungsi untuk menghisap nektar pada bunga. Contohnya adalah lebah dan kupu-kupu. Mulut yang memiliki alat penusuk dan penghisap berfungsi untuk menusuk kulit manusia atau hewan dan menghisap darahnya. Contohnya adalah nyamuk. Mulut yang memiliki gigi untuk menggigit dan mengunyah berfungsi untuk mengunyah makanannya. Contohnya adalah jangkrik. Mulut yang mempunyai alat penghisap berupa seperti gabus berfungsi untuk menyerap makanannya. Contohnya adalah lalat. Unta. Lingkungan tempat untuk hidup adalah gurun pasir yang panas dan gesang. Unta mampu bertahan tanpa makanan dan minum hingga beberapa hari. Hal itu terjadi karena pada tubuh unta terdapat punuk yang dalamnya mengandung banyak lemak. Ular dapat memakan mangsa yang ukurannya lebih besar dari ukuran tubuhnya.
karena rahang ular bagian atas dan bagian bawah dapat digerakkan atau dibuka selebar mungkin. Kura-kura. Kura-kura merupakan hewan yang bergerak sangat lambat. Untuk melindungi diri saat terancam oleh pemangsa, kura-kura akan memasukkan kepala kakinya ke dalam cangkang sehingga musuh tidak dapat melukainya. Semut memiliki 2 antena di kepalanya. Antena ini berfungsi untuk berinteraksi, membau, menyentuh, dan merasakan getaran bunyi. Panda memiliki bulu yang keras di bagian atas tubuhnya. Bulu landak mengandung ribuan duri yang dihasilkan dari otot-otot kulit. Duri tersebut merupakan alat pertahanan hidupnya. Cumi memiliki banyak tangan pendek yang disebut dengan tentakel. Otot pada tentakel dapat berkerut dengan cepat sehingga cumi-cumi dapat bergerak dengan cepat saat dikejar pemangsa. Saat di depan pemangsa, cumi-cumi akan menyemprotkan tinta pekat untuk mengejutkan pemangsa selama beberapa detik dan menjadi kesempatan cumi-cumi untuk melarikan diri. Mimikri merupakan adaptasi yang dilakukan dengan cara perubahan warna kulit sesuai warna lingkungan yang ditempati dengan tujuan untuk menyelamatkan diri dari pemangsa atau mengelabui mangsa. Contohnya adalah bunglon. Autotomi merupakan adaptasi yang dilakukan dengan cara memutuskan atau membuat bagian dari tubuhnya dengan tujuan untuk menyelamatkan diri dari pemangsa. Contohnya adalah cicak, kadal, dan laba-laba. Hibernasi merupakan adaptasi yang dilakukan dengan cara terlelap dalam suatu tidur khusus dan tetap tinggal di sarangnya selama musim dingin dan hujan. Contohnya adalah ular, ikan, kura-kura, dan bengkarung. Estivasi merupakan adaptasi yang dilakukan dengan cara terlelap dalam suatu tidur khusus dan tetap tinggal di sarangnya selama musim kering dan panas. Contohnya adalah tupai dan kelelawar. Contoh penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan dengan ciri-ciri yang dimiliki adalah 1. Mawar. Mawar memiliki ciri khusus, yaitu duri yang terdapat pada batangnya. Duri ini berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh yang mendekat. 2. Kaktus. Kaktus dapat hidup dalam berbagai kondisi. Untuk menyesuaikan diri pada kondisi tandus, daun kaktus akan mengecil atau sama sekali tidak berdaun. Batang kaktus akan menebal dan berlapis lilin. Batang ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan air dan daun yang berbentuk duri berfungsi untuk menghemat penguapan air. 3. Teratai. Teratai merupakan tumbuhan yang hidup di air. Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tempat hidupnya, teratai memiliki daun yang lebar dan tipis untuk memudahkan proses penguapan air. 4. Putri malu. Putri malu merupakan tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada daunnya yang akan mengatup apabila tersentuh sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa putri malu beradaptasi terhadap rangsang sentuhan. 5. Rafflesia. Rafflesia merupakan tumbuhan yang berkembang biak melalui penyerbukan dengan bantuan serangga. Untuk beradaptasi menyesuaikan diri dengan cara berkembang biaknya,
Tumbuhan ini dapat mengeluarkan bau yang menyengat seperti bangkai atau daging busuk untuk menarik perhatian serangga seperti lalat. 6. Pohon jati. Pada musim kemarau, pohon jati akan menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya dengan cara meranggas atau menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Sekian video demonstrasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.